Meksiko tengah membara usai putra gembong narkotika El Chapo ditangkap pada 5 Januari lalu. Putra El Chapo itu bernama Ovidio Guzman atau yang juga dikenal sebagai El Rato. Amarah kartel narkoba Sinaloa pun tak terbendung. Mereka menembak 2 pesawat militer dan pesawat sipil yang ada di Bandara Culiacan di hari yang sama usai penangkapan tersebut. Pemberontakan itu bahkan berlanjut hingga tengah kota. Anak buah kartel Sinaloa semakin menggila dengan membajak kendaraan penduduk, melakukan pembakaran hingga menembaki helikopter. Selama ini kartel Sinaloa merupakan kartel narkotika terbesar yang muncul di Meksiko. Bahkan mereka berani melawan pemerintahan. Lantas, bagaimana ya kartel narkoba bisa tumbuh subur di Meksiko? Kartel narkoba di Meksiko sudah ada sejak 1970-an. Namun mereka baru terorganisir di tahun 1990-an. Itu pun tak lepas dari berubahnya jalur peredaran narkoba ke Amerika Serikat. Awalnya, keberadaan narkoba di Amerika Serikat berasal dari kartel Kolombia. Namun pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Bill Clinton berupaya menumpas kartel tersebut. Amerika Serikat bahkan membuat program Plan Colombia pada tahun 2000. Tujuannya tak lain untuk menumpas jalur narkoba dari Kolombia. Nah, Amerika Serikat pada akhirnya memang sukses menggulingkan kartel Medellin dan kartel Cali dari Kolombia. Namun, kartel-kartel Kolombia ini berhasil bangkit dengan mengubah rute transit pendistribusian narkobanya. Rutenya adalah melalui Meksiko yang dinilai jauh lebih aman. Hal itulah yang menjadikan perdagangan narkoba dari Meksiko semakin terorganisir. Berikut adalah beberapa nama-nama kartel narkoba besar di Meksiko. Pertama, Kartel Jalisco Nueva Generación. 2. Sinaloa. 3. Gulf. 4. Beltran Leyva Organization. Dan 5. Los Zetas. Obat-obatan seperti kokain hingga marijuana membuat kartel-kartel ini mampu menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Kartel Sinaloa misalnya bisa memperoleh keuntungan mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Bisnis yang besar itu pun membuat kartel-kartel ini tak segan menyewa penegak hukum swasta untuk melindungi pangsa pasar mereka. Bahkan, beberapa di antaranya juga membangun hubungan khusus dengan geng-geng jalanan. Itu dilakukan untuk memastikan distribusi obat-obatan mereka berjalan dengan stabil. Masing-masing kartel pun memiliki daerah kekuasaan yang tersebar di wilayah Meksiko. Berdasarkan data Stratfor Worldview 2021, kartel Jalisco Nueva Generación adalah kartel narkoba yang punya daerah kekuasaan paling luas. Lalu, diikuti kartel Sinaloa serta kartel Gulf. Berdasarkan laporan dari National Drug Trade Assessment yang dipublikasikan oleh US Department of Justice, wilayah Meksiko telah membudidayakan jenis narkoba opium lebih dari 30.000 hektar setiap tahunnya. Bahkan, di tahun 2017, luas budidaya opium mencapai 44.100 hektar. Keberadaan kartel narkoba ini pun kian mengkhawatirkan. Pasalnya nih, ada lebih dari 360.000 orang tewas dan lebih dari 79.000 orang hilang sejak 2006 atau ketika pemerintah Meksiko menyatakan perang terhadap kartel narkoba. Selain itu, berdasarkan laporan dari Organized Crime and Violence in Mexico tahun 2020, beberapa wilayah yang dikuasai oleh kartel narkoba seperti Tijuana, Ciudad Juarez hingga Leon menduduki posisi 3 wilayah teratas dengan kasus pembunuhan paling banyak. Lantas, upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk memberantas kartel narkoba di sana? Sejak Meksiko melancarkan perang terhadap kartel pada 2006 lalu, Amerika Serikat sudah memberikan miliaran dolar bantuan untuk keamanan dan kontra narkotika. Amerika Serikat juga berusaha membendung aliran obat terlarang itu dengan memperkuat operasi keamanan dan pemantauan di sepanjang perbatasannya dengan Meksiko. Upaya menghentikan distribusi narkoba ke perbatasan Amerika Serikat pun terus dilakukan. Paling tidak, ada 5 jenis narkoba yang paling banyak disita di pelabuhan perbatasan. Jenis yang paling banyak ditahan adalah ganja jenis marijuana. Aksi penyelundupan narkoba oleh kartel-kartel juga menggunakan berbagai taktik untuk mengelabui pemeriksaan di perbatasan. Mulai dari menyamarkan narkoba dalam bentuk kendaraan,
melalui terowongan bawah tanah, bahkan menerbangkannya melewati perbatasan dengan menggunakan drone. Pertanyaannya, sampai kapan kartel narkoba terus berkuasa di sana?